Jangan lupa subscribe channel YouTube TVRI Bengkulu, like, komen, dan nyalakan notifikasinya. Terima kasih pemirsa, Anda kembali menyaksikan program acara Berendo. Pada sore hari ini kita masih membahas tema yang sama terkait dengan asuransi pertanian. Dan kami masih menunggu partisipasi dari Anda pemirsa untuk dapat berdialog interaktif bersama kami melalui telepon TVRI Bengkulu di 0736215541. Sekali lagi di 0736215541. Baik, kalau tadi kita sudah membahas gitu ya bagaimana kondisi dari Perta itu sendiri, mungkin dari petani yang ada di pedesaan pun gitu ya. Salah satu itu sudah memberikan upaya dari pemerintah, sudah ada pelatihan, sudah ada mungkin sosialisasi yang diberikan gitu ya. Nah mungkin terkait dengan asuransi yang diberikan itu tadi. Jadi kalau kita melihat asuransi yang diberikan ini kan untuk preminya itu sendiri kan ada 180.000 dengan bantuan dari pemerintah kita ada berapa? 144.000. Iya ada 140.000 ya. Dan masyarakat dibebankan 36.000. Nah sebetulnya untuk premi ini sendiri dibayar oleh pemilik lahan atau si buruh tani itu sendiri Pak? Ya, jadi tadi kita ke depan dulu nih persyaratannya. Yang ikut asuransinya siapa? Jadi artinya dia boleh pemilik, kemudian boleh penggarap. Ya, menggarap artinya kalau buruh tani memang dia menggarap lahannya, dia boleh ikut. Yang jelas dia harus tergabung dalam kelompok tani dan mempunyai NIK, karena basis kan ada NIK. Dia silakan untuk mendaftarkan. Tadi terkait dengan pembicaraan dengan Cibuyong, terkait susah Pak pendaftarannya. Sekarang udah dipermudah dan dipersingkat prosesnya. Artinya kelompok dengan melalui ketuanya sudah melakukan pendaftaran tadi Mas Riko, kemudian dicatat siapa-siapa, kemudian dilakukan verifikasi lapangan bersama petugas, benar nggak nih artinya lahannya benar gitu, memang sawah. Nah, mereka kemudian dilakukan inputting data ke dalam sistem informasi asuransi pertanian. Oke, sampai di situ sudah. Artinya ketua. Kemudian nanti setelah dilakukan pendaftaran dan petugas sudah mengentri datanya, akan keluar polis nih. Nah tadi terkait juga dengan Pak klaimnya susah nih katanya kan, mengklaim susah. Nah enggak juga, jadi artinya begitu teman-teman petani gagal panen, banjir ataupun kekeringan, serangan hama, tikus tadi, pada saat kejadian ambil foto dulu, fotonya open kamera, segera dilaporkan dia bisa via WhatsApp atau SMS atau pemberitahuan kepada petugas. Kemudian petugas dari BPP atau dari dinas akan turun nih Mas Riko. Turun, cek bener nggak nih yang dilaporkan. Mereka foto, kemudian dibuat berita acara. Sampai di situ tugas petani selesai dulu. Diambil alih oleh petugas dari dinas maupun BPP untuk melakukan input lagi nih datanya nih, pelaporannya. Keluarlah berita acara, kemudian petugas dari penyedia asuransi turun ke lapangan untuk melakukan cek. 14 hari setelah laporan para petani itu harus dibayarkan klaimnya. Nah itu. Jadi memang sudah ada prosedur pembayaran klaim. Artinya tidak boleh lebih gitu loh. 14 hari, selama 14 hari harus sudah dibayarkan klaim yang nilainya 6 juta per hektar. Artinya dari 36.000 yang sudah dibayarkan teman-teman petani tadi, apabila gagal panen, kemudian diserang hama dan penyakit itu bisa diklaim. Diklaim 6 juta itu per hektar gitu ya. Tapi langsung masuk ke rekening. Kembali dengan kerusakan gitu ya. Iya. Artinya disesuaikan dengan kerusakan. Artinya memang petani kita ini ada yang peta-peta sawahnya ada yang kecil-kecil, ada yang besar-besar gitu kan. Nah, diklaim itu tentunya yang mengalami kerusakan. Artinya yang tidak mengalami kerusakan atau gangguan itu tidak diklaim karena akan terus berproduksi kan. Nah, itu dan petugas juga akan melakukan pendampingan nih terhadap lahan-lahan yang memang nggak kena itu Pak Ci. Artinya ya itu tidak bisa diklaim. Artinya yang rusak diklaim. Misalnya dari 1 hektar itu yang rusak hanya setengah hektar, artinya 3 juta akan diberikan ke petani masuk melalui rekening masing-masing petani. Oke, jadi memang sudah memudahkan masyarakat gitu ya dengan adanya asuransi pertanian ini sendiri. Dan untuk proses pendaftaran saat ini juga sudah semakin dimudahkan. Semakin gitu dimudahkan. Ya. Untuk masyarakat bisa mendapatkan asuransi itu dan juga bisa memudahkan juga untuk dapat mengklaimnya gitu ya Pak. Iya. Oke. Nah mungkin dari Cibuyong juga, kalau dari hasil panen yang sebelumnya terjadi peningkatan atau terjadi penurunan ya Pak? Kalau sekarang udah mulai nurun terus. Terjadi penurunan terus gitu ya? Iya, karena cuaca ekstrim ini tadi.
Terus banjir itu bertubi-tubi terus datang. Oleh karena kendalanya ya mungkin kalau saya lihat kendalanya itu yang pertama mungkin pembukaan lahan yang di gunung itu tanpa bebas. Jadi airnya turun sampah. Ya, yang keduanya lagi air sungai Pasar Bengkulu itu udah dangkal. Jadi waktu zaman pengerukan diambil batu bara dulu, itu air kalau banjirnya paling sebentar. Jadi kami nggak sampai merusak padi. Kalau sekarang oleh karena sungai itu udah dangkal, jadi airnya akan meluap. Jadi sampai waktu yang bulan Agustus kemarin itu cukup lama, terendam sampai 5 hari. Habis, ya? Jadi mati kan. Itu kalau kekeringan itu ada upaya lain, Pak. Misalnya ini kalau karena permasalahan itu selain dari kebanjiran gitu, ada kekeringan juga ya. Nah, kekeringan ini ada upaya dari petani itu sendiri untuk mengatasi hal itu, Pak? Kalau dari kekeringan, alhamdulillah dari tahun 2013-14 kami dari sebelum itu juga udah ada penanggulangan. Saya udah lapor ke dinas kota, melalui provinsi kami sudah dibantu mesin dan selang air, termasuk ada sumur bor. Ada sumur bor juga. Ya, ini mungkin salah satu dibutuhkan juga karena banyak masyarakat di luar juga, salah satunya petani ini yang di daerah pedesaan mungkin ya. Ada kendala yang dihadapi salah satu kekeringan karena yang dibutuhkan itu yaitu tadi ada sumur bor gitu ya, ada pompa air dan sebagainya gitu. Terus ada mesin-mesin air. Barusan ini kami dari bulan September kebetulan dari provinsi juga ada bantuan bentuk sprayer dengan mesin air. Kalau kebanjiran kemarin tidak ada upaya yang bisa dilakukan gitu, Tidak Pak? bisa. Kita pasrah gitu ya? Pasrah aja lagi. Paling dapat bisikan, Anda belum beruntung, silakan ulang kembali. Silakan ulang kembali gitu ya, menanam kembali maksudnya gitu ya? Menanam kembali. Oke, baik. Kita akan break sejenak. Pemirsa TVRI Bengkulu, tertarik sekali pembahasan kita pada sore hari ini terkait dengan asuransi pertanian. Dan kami akan kembali setelah yang satu ini, pemirsa jangan kemana-mana, tetap di Perendu.